Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel Searah Berdua. Pada perjalanan kali ini, kami akan mengajak teman-teman mengunjungi salah satu destinasi wisata alam yang berada di Desa Pedawang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, yaitu Sipare Green Park. Yuk langsung saja kita mulai perjalanannya. Perjalanan hari ini kita mulai dari Jembatan Kesesi ya guys. Dari sini kita akan melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Kajen dan Karanganyar. Seperti biasa, di sepanjang perjalanan nanti kami juga akan mengajak teman-teman mengenal daerah-daerah yang kita lewati sebelum akhirnya tiba di tujuan. Sipare Green Park merupakan salah satu destinasi wisata alam yang mulai dibuka sekitar tahun 2014 dan hingga kini terus berkembang dan menjadi salah satu tujuan wisata favorit masyarakat Pekalongan dan sekitarnya. Tempat wisata ini berada di tengah suasana pedesaan yang masih asri, dikelilingi area persawahan, perkebunan, dan pepohonan yang membuat udaranya terasa sejuk. Menariknya lagi, nama Sipare diambil dari jembatan Sipare yang berada tidak jauh dari kawasan wisata. Jembatan peninggalan masa kolonial Belanda tersebut memiliki nilai sejarah tersendiri dan menjadi asal mula nama Sipare Green Park yang dikenal hingga sekarang. Daya tarik utama Sipare Green Park adalah aliran sungai Sipare yang masih alami. Airnya relatif jernih dan sejuk karena mengalir dari kawasan perbukitan, dengan dasar sungai yang dipenuhi batu-batu alam. Perpaduan sungai, pepohonan rindang, serta suasana pedesaan yang masih asri, membuat tempat ini cocok untuk melepas penat dan menikmati keindahan alam. Nah, seperti apa suasana Sipare Green Park saat ini? Yuk, kita lanjutkan dulu perjalanan menuju Kecamatan Karanganyar dan lihat langsung keindahan wisata alam yang satu ini. Dari wilayah Kesesi, kita tinggal melanjutkan perjalanan lurus saja menuju Kecamatan Kajen terlebih dahulu ya guys. Perjalanan menuju Sipare Green Park tergolong cukup mudah karena rutenya sederhana. Kita hanya perlu mengikuti jalan utama hingga memasuki Kecamatan Karanganyar, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Desa Pedawang, lokasi Sipare Green Park berada. Sepanjang perjalanan menuju wilayah Kajen, kita akan disuguhi pemandangan khas pedesaan yang masih alami. Hamparan sawah hijau, perkebunan jagung, hingga pepohonan yang tumbuh di tepi jalan menjadi teman perjalanan kita. Pemandangan seperti inilah yang masih banyak dijumpai di wilayah selatan Kabupaten Pekalongan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengendara yang melintas. Buat teman-teman yang baru bergabung bersama kami, channel Searah Berdua adalah channel motovlog yang akan mengajak teman-teman menjelajahi berbagai tempat wisata, situs bersejarah, wisata alam, dan berbagai destinasi menarik lainnya di Pemalang dan sekitarnya. Semoga video-video di channel ini bisa menjadi referensi untuk perjalanan teman-teman. Dukung terus channel Searah Berdua dengan cara menonton video-video kami sampai selesai. Berikan like, tinggalkan komentar, dan tentu saja subscribe jika belum. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video perjalanan terbaru dari kami. Buat teman-teman yang punya rekomendasi tempat menarik untuk kami kunjungi, baik wisata alam, wisata sejarah, maupun destinasi lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar ya.
Kami akan senang sekali membaca setiap masukan dari teman-teman. Kalau ada saran atau kritik untuk channel Searah Berdua juga boleh disampaikan di kolom komentar. Karena dukungan dan masukan dari teman-teman sangat berarti untuk perkembangan channel ini ke depannya. Nah guys, sekarang kita sudah memasuki wilayah Kecamatan Kajen. Kecamatan ini memiliki peran yang sangat penting karena menjadi ibu kota Kabupaten Pekalongan, sekaligus pusat pemerintahan kabupaten. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, nama Kajen memiliki kisah tersendiri. Salah satu versi yang cukup dikenal menyebutkan bahwa nama Kajen berasal dari kata yang bermakna tempat yang dihormati atau dimuliakan. Cerita rakyat ini berkaitan dengan tokoh Nyai Dai yang dihormati masyarakat setempat. Meski demikian, kisah tersebut merupakan bagian dari tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki beberapa versi. Sebelum menjadi ibu kota Kabupaten Pekalongan, Kajen hanyalah sebuah kecamatan biasa. Pusat pemerintahan Kabupaten Pekalongan dulunya berada di Kota Pekalongan. Kemudian resmi dipindahkan ke Kajen pada tahun 2001. Sejak saat itu, Kajen berkembang menjadi pusat pemerintahan sekaligus salah satu kawasan yang terus berkembang di Kabupaten Pekalongan. Nah guys, sekarang kita sudah berada di pusat Kecamatan Kajen. Di depan kita terlihat Tugu Kajen atau Monumen Kajen 0 km yang menjadi salah satu ikon sekaligus penanda pusat kota Kajen. Dari tugu ini kita masih jalan lurus terus ya guys. Tugu 0 km ini berada di simpang utama yang menghubungkan jalur menuju Kesesi, Karanganyar, Bojong, Paninggaran, hingga Kandang Serang, sehingga menjadi salah satu titik penting di Kabupaten Pekalongan. Tak jauh dari sini terdapat alun-alun Kajen yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, sekaligus kawasan pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Nanti kita akan melewati kawasan tersebut sebelum melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Karanganyar. Di sebelah kiri kita adalah alun-alun Kajen, salah satu ruang terbuka yang menjadi pusat aktivitas masyarakat di Kabupaten Pekalongan. Alun-alun ini sering dimanfaatkan sebagai tempat bersantai, berolahraga, hingga menjadi lokasi berbagai kegiatan masyarakat dan acara pemerintah. Di kawasan inilah juga berdiri berbagai kantor pemerintahan Kabupaten Pekalongan, sehingga Kajen dikenal sebagai pusat pemerintahan sekaligus salah satu pusat kegiatan masyarakat di Kabupaten Pekalongan. Oke guys, sekarang kita lanjutkan dulu perjalanan menuju Kecamatan Karanganyar ya. Ikuti terus perjalanan kami, karena tujuan utama kita sudah semakin dekat. Nah guys, saat ini kita sudah memasuki wilayah Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Nama Karanganyar sendiri berasal dari dua kata, yaitu karang yang berarti kawasan atau permukiman, sedangkan anyar dalam bahasa Jawa berarti baru. Jadi, secara sederhana Karanganyar dapat dimaknai sebagai kawasan atau permukiman baru yang kemudian berkembang menjadi salah satu kecamatan penting di Kabupaten Pekalongan.
Kalau teman-teman perhatikan, di depan kita terdapat gapura dengan ikon buah durian. Ikon ini dipilih karena Kecamatan Karanganyar dikenal sebagai salah satu sentra penghasil durian di Kabupaten Pekalongan. Bahkan saat musim panen tiba, banyak wisatawan datang untuk berburu durian lokal, terutama dari kawasan Lolong yang sudah cukup terkenal karena cita rasanya. Nah guys, mulai dari sini vibes perbukitannya sudah mulai terasa ya. Pemandangannya juga semakin hijau dan udaranya terasa lebih segar. Menuju Sipare Green Park, kali ini kami memilih melewati jalur pedesaan agar perjalanan terasa lebih santai sekaligus bisa menikmati pemandangan khas pedesaan di Kecamatan Karanganyar. Sekarang kita akan mulai memasuki wilayah pedesaan menuju Desa Pedawang. Dari awal masuk saja kita sudah disuguhi jalanan yang cukup menanjak. Meskipun begitu, kondisi jalannya sudah beraspal dengan permukaan yang cukup baik, sehingga masih nyaman untuk dilalui. Namun perlu teman-teman ketahui, lebar jalan di jalur ini tidak terlalu besar. Jalannya cukup untuk dilalui sepeda motor dan kendaraan roda 4. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan kendaraan berukuran besar, seperti bus, kami sarankan tetap menggunakan jalur utama agar perjalanan lebih aman dan nyaman. Suasana pedesaan di sini benar-benar masih sangat terasa. Sepanjang perjalanan kita akan melewati rumah-rumah warga yang diselingi dengan kebun-kebun hijau khas daerah perbukitan. Udaranya juga terasa lebih sejuk, sehingga perjalanan menuju Sipare Green Park menjadi pengalaman yang menyenangkan, bahkan sebelum kita sampai di lokasi wisata. Apakah teman-teman ada yang berasal dari desa yang sedang kita lewati ini? Ceritakan dong seperti apa desa kalian, apa yang menjadi ciri khasnya, dan tempat-tempat menarik yang wajib dikunjungi. Siapa tahu, rekomendasi dari teman-teman bisa menjadi destinasi perjalanan kami berikutnya. Buat teman-teman yang baru pertama kali ke Sipare Green Park, nggak perlu khawatir ya. Dari awal memasuki Desa Pedawang, tinggal ikuti saja jalan yang ada. Memang di beberapa bagian permukaan jalannya belum sepenuhnya mulus, tapi kondisinya masih sangat layak dan nyaman untuk dilewati kendaraan.
Di jalur ini kita juga akan melewati beberapa tanjakan dan turunan ya guys. Memang tidak terlalu curam, tapi tetap disarankan untuk berkendara dengan hati-hati. Apalagi kalau kondisi jalan sedang basah atau setelah hujan. Yang penting tetap santai dan fokus di perjalanan. Untuk menuju Sipare Green Park, kita masih akan melewati kawasan permukiman warga terlebih dahulu. Suasana pedesaannya masih sangat terasa dengan rumah-rumah warga yang berjajar di sepanjang jalan. Setelah itu, pemandangan akan mulai berubah. Kita akan disuguhi kebun-kebun khas daerah perbukitan dan diselingi hamparan sawah hijau yang membuat perjalanan terasa semakin asri dan menyenangkan. Nah guys, di persimpangan ini kita memilih belok ke kanan ya. Tapi tenang aja, kalau teman-teman memilih jalan lurus juga gak masalah kok. Karena nanti kedua jalur ini akan bertemu lagi di depan. Kenapa kita belok ke kanan? Ya karena tadi Google Maps mengarahkan kita lewat sini. Jadi kita ikuti aja deh. Nah guys, lihat deh, di sini pemandangannya semakin cantik. Hamparan sawah hijau membentang di sepanjang perjalanan, dipadukan dengan deretan bukit di kejauhan. Momen seperti inilah yang menurut kami membuat perjalanan menuju Sipare Green Park sama menariknya dengan destinasi yang akan kita tuju.
pertigaan yang ada di depan, kita akan belok ke kiri ya guys. Setelah itu, perjalanan akan dilanjutkan menyusuri jalan yang berada di tengah hamparan perkebunan tebu. Suasananya cukup asri dan berbeda dengan jalur yang tadi kita lewati. Namun teman-teman tetap perlu berhati-hati ya, karena kondisi jalan di jalur ini tergolong cukup rusak di beberapa titik. Jadi sebaiknya kurangi kecepatan, apalagi jika menggunakan sepeda motor, agar perjalanan tetap aman dan nyaman. Meski kondisi jalannya belum sempurna, pemandangan di sepanjang jalur ini cukup memanjakan mata. Hamparan tanaman tebu yang luas membuat perjalanan menuju Sipare Green Park terasa semakin seru dan memberikan pengalaman yang berbeda. Sedikit tips nih guys, kalau kalian mau lewat jalur pedesaan menuju Sipare Green Park, usahakan motor dalam kondisi siap jalan ya. Pastikan ban masih bagus dan bensin jangan sampai mepet. Soalnya di sepanjang jalur ini cukup sepi. Kami juga tidak menemukan bengkel ataupun SPBU. Jadi lebih aman kalau isi bensin full dulu sebelum masuk ke jalur ini. Di depan kita tinggal lurus terus ya. Dari sini tujuan kita sudah benar-benar dekat. Sipare Green Park sendiri mulai beroperasi pukul 8 pagi dengan harga tiket masuk yang cukup terjangkau, yaitu hanya Rp7.500 per orang. Jadi buat teman-teman yang ingin menikmati suasana alam tanpa harus mengeluarkan biaya besar, tempat ini bisa menjadi salah satu pilihan yang menarik. Daya tarik utama Sipare Green Park tentu saja adalah aliran sungai Sipare yang airnya terlihat cukup jernih. Kedalaman sungainya relatif dangkal di beberapa titik, sehingga sering dimanfaatkan pengunjung untuk bermain air. Meskipun begitu, arus sungainya di beberapa bagian cukup deras. Jadi bagi teman-teman yang membawa anak-anak, tetap harus memberikan pengawasan agar kegiatan bermain tetap aman dan nyaman. Sebentar lagi kita sudah sampai di Sipare Green Park. Sebelum turun dari kendaraan, coba cek dulu barang bawaannya ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau memang niatnya mau main air, jangan lupa bawa baju ganti dan handuk. Biar habis puas bermain bisa langsung berganti pakaian. Selamat datang di Sipare Green Park, Pekalongan. Alhamdulillah guys, akhirnya kita sudah sampai di Sipare Green Park. Dari awal memasuki kawasan wisata ini, kita langsung disambut oleh aliran sungai Sipare yang airnya terlihat begitu jernih. Ditambah suasana yang masih sangat asri, pepohonan yang rindang, dan udara yang sejuk, membuat tempat ini terasa begitu nyaman untuk melepas penat. Saat kami tiba di Sipare Green Park, suasananya masih cenderung sepi ya guys. Maklum, kami datang tidak lama setelah tempat wisata ini mulai beroperasi. Bahkan saat tiba, kami berbarengan dengan satu rombongan wisatawan yang baru saja datang.
Jadi suasananya masih sangat tenang dan belum terlalu ramai. Udara di sini juga terasa cukup sejuk karena berada di kawasan perbukitan. Tapi tenang aja guys, sejuknya masih nyaman dan tidak sampai terasa terlalu dingin. Jadi, buat teman-teman yang kurang tahan dengan udara dingin, tapi tetap ingin menikmati suasana alam khas perbukitan, Sipare Green Park bisa menjadi salah satu pilihan wisata yang cocok untuk dikunjungi. Fasilitas di Sipare Green Park juga sudah cukup lengkap ya guys. Di sepanjang tepian sungai sudah tersedia gazebo-gazebo yang bisa teman-teman gunakan untuk bersantai sambil menikmati suasana alam. Kalau membawa tikar sendiri juga tidak masalah karena masih banyak area yang bisa digunakan untuk menggelar tikar dan berkumpul bersama keluarga. Selain itu, fasilitas pendukung lainnya juga sudah tersedia, mulai dari toilet dan kamar mandi dengan air pegunungan yang terasa segar, musola, hingga aula yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Jadi, secara keseluruhan fasilitas di Sipare Green Park sudah cukup memadai untuk menunjang kenyamanan para pengunjung. Oh ya guys, kalau mulai lapar atau haus, di sini juga sudah tersedia beberapa stand yang menjual makanan dan minuman dengan harga yang masih cukup terjangkau. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau ingin menghabiskan waktu lebih lama di sini. Nah guys, sekarang kita naik dulu ke area aula yang berada di bagian atas. Dari sini pemandangannya juga cukup bagus dan suasananya terasa lebih tenang. Buat teman-teman yang ingin merasakan suasana malam di Sipare Green Park, di sini juga tersedia area camping loh guys. Tapi jangan datang mendadak ya, karena untuk camping sebaiknya melakukan reservasi terlebih dahulu beberapa hari sebelumnya agar semuanya sudah dipersiapkan oleh pengelola. Untuk biaya camping, pengunjung dikenakan tiket masuk sebesar Rp35.000. Sedangkan jika ingin menyewa tenda berkapasitas 4 orang, biaya sewanya sebesar Rp110.000 per malam. Kalau ingin acara camping terasa lebih seru, di sini juga tersedia penyewaan alat grill. Tinggal lakukan reservasi kepada pengelola Sipare Green Park saat melakukan pemesanan. Jadi teman-teman tinggal datang dan menikmati suasana alamnya tanpa perlu repot membawa banyak perlengkapan dari rumah. Akses menuju area aula juga sudah dibuat dengan cukup baik ya guys. Jalannya sudah ditata dengan rapi, sehingga pengunjung tidak perlu melewati jalan tanah. Jadi ketika musim hujan pun, akses menuju aula tetap lebih nyaman dan tidak terlalu becek. Sedikit tips ya guys, kalau teman-teman berencana berwisata ke destinasi yang berada di aliran sungai seperti ini, sebaiknya pilih waktu saat musim kemarau atau ketika cuaca sedang cerah. Selain airnya biasanya lebih jernih, aktivitas bermain air juga jadi lebih nyaman. Kalau sedang musim hujan, sebaiknya tetap lebih waspada ya, karena debit air sungai bisa meningkat sewaktu-waktu.
Akibat hujan yang turun di daerah hulu, meskipun di lokasi wisata belum tentu sedang hujan. Jadi selalu perhatikan kondisi cuaca dan ikuti arahan dari pengelola demi keselamatan bersama. Nah guys, itulah perjalanan kita menjelajahi Sipare Green Park di Desa Pedawang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang ingin berkunjung ke sini. Kalau kalian punya rekomendasi tempat menarik lainnya, tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung terus channel Searah Berdua dengan like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.